Yang terhormat pengurus Forum MGMP BK Kabupaten Bogor, yang saya hormati pengurus atau pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, yang saya hormati Bu Helsi LC Lia MPD, di sini sebagai guru SMP Negeri 2 Tanjung Sari Sumedang, kemudian beliau sebagai fasilitator PGP Angkatan 11, kemudian pengajar praktek Angkatan 5, ya kan? Ya ini sungguh hebat dan terhormat bagi kita. Ya pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini yaitu hari Kamis 17 Oktober 2024 kita bisa bertatap maya, ya kan, walaupun hanya selembar kaca tapi kita bisa berkomunikasi, bisa belajar bersama. Ya tak lupa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai akhir zaman. Ya Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pelatihan strategi penyusunan asesmen yang menyenangkan dengan materi yaitu asesmen berbasis literasi dan numerasi. Ya untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu, acaranya yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bu Helsi L. Celia MPD, kemudian yang ketiga yaitu tanya jawab, dan yang keempat yaitu penutup, dan kelima foto bersama. Ya langsung saja Bapak Ibu, kita buka kegiatan kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya untuk selanjutnya acara yang kedua yaitu materi tentang asesmen berbasis literasi dan numerasi yang akan disampaikan oleh Bu Helsi L. Celia MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih kepada pengurus eh, M Forum MGMP Bogor. Kabupaten Bogor ya. Iya, Bu. Eh, Alhamdulillah, subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibu dan Bapak, rekan-rekan guru yang saya banggakan, rekan-rekan guru hebat. Alhamdulillah ya hari ini Allah mempertemukan kita kembali untuk sekian kalinya saya bisa bergabung bersama-sama belajar bersama Ibu dan Bapak. Dulu pernah dua kali, apa tiga kali lah ya, tiga kali tatap muka, pernah dulu di Liwiliang, kemudian saya dua kali itu di Cipanas gitu ya. Dan waktu Ramadan kemarin kalau nggak salah kita tatap muka, tatap maya ya, sekarang tatap maya lagi. Alhamdulillah silaturahim kita tetap terjaga ya Bunda Bapak. Di sini kesempatan kita untuk saling berbagi ya. Saya yakin Ibu dan Bapak adalah guru-guru hebat yang notabene semangat belajarnya sangat tinggi sehingga meluangkan waktunya untuk bisa bersiraturahim kita di sini ya. Nah, setelah mendapatkan informasi nih dari Ibu Pengawas bahwa saya diajak untuk berdiskusi bersama dengan teman-teman guru hebat Kabupaten Bogor tentang bagaimana asesmen berbasis literasi dan numerasi. Sebetulnya yang banyak belajar tuh saya di sini, benar Pak ya. Nah, kenapa begitu? Karena tentunya eh, kalau kita ingin tetap bisa memfasilitasi anak-anak kita belajar, makanya kita harus selalu mengupdate pemahaman kita. Jadi saya sangat bersyukur Ibu dan Bapak kita mendapatkan kesempatan bersilaturahim ya bersama guru-guru di Kabupaten Bogor ini. Tentunya kita belajar bersama. Nah, seperti kita ketahui ya, asesmen itu ya, untuk saat ini
memiliki tujuan gitu ya. Tapi sebelum kita bahas tentang tujuan dari asesmen, kita lihat dulu definisi apa itu literasi, apa itu numerasi menurut PISA ya. Program of International Student Assessment gitu ya. Nah, kata PISA bahwa literasi itu adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan dan menganalisis ya teks dalam berbagai konteks ya, serta bagaimana siswa itu mampu untuk berkomunikasi secara efektif. Ya, jadi kemampuan literasi ini akhirnya secara bahasa siswa atau warga atau masyarakat Indonesia itu diharapkan mampu berkomunikasi secara efektif, Ibu dan Bapak. Nah, sedangkan numerasi itu adalah sebuah kemampuan untuk menggunakan, memahami, dan menginterpretasi angka menjadi sebuah informasi matematis. Ya, tentunya secara kontekstual. Jadi sebetulnya literasi dan numerasi ini sama-sama bahasa, Ibu dan Bapak. Jadi kalau literasi itu adalah bahasa huruf, sedangkan numerasi adalah bahasa angka, gitu ya. Orang bisa memahami informasi ya menggunakan angka, juga bisa memahami informasi menggunakan huruf-huruf, gitu ya. Nah, kalau menurut Kementerian Pendidikan di asesmen nasional ya, karena ini dilakukan ujian setiap tahunnya pada ANBK gitu ya. Nah, di ujian tersebut eh, materi literasi itu menguji bagaimana siswa kita itu memahami, kemudian menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks gitu ya. Nah, tentunya untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas mereka sebagai individu, sebagai warga negara, ya, baik warga negara di Indonesia maupun warga negara dunia, sehingga tentunya dengan kemampuan masyarakat kontribusi ya secara produktif. Nah, eh, literasi ini adalah bagaimana meningkatkan kecakapan literasi membaca, gitu ya. Jadi ini adalah sebuah kemampuan dasar Ibu dan Bapak. Jadi literasi ini adalah sebuah kemampuan dasar yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari ya, baik bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Oleh karena itu ada istilah belajar untuk membaca dan membaca juga untuk belajar. Jadi bagaimana seseorang bisa memahami informasi itu dari bagaimana mereka bisa berkomunikasi secara efektif ya, menggunakan bahasa baik lisan maupun tulisan, Ibu dan Bapak. Nah, sedangkan numerasi menurut asesmen nasional ya adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematikanya ya untuk menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari, atau kemampuan untuk menggunakan matematika ya yang melibatkan kemampuan berpikir dan bernalar. Jadi nanti kalau misalnya kita ingin menyusun asesmen numerasi ya tentunya bagaimana instrumen yang kita gunakan itu memfasilitasi kegiatan berpikir, kegiatan bernalar siswa ya. Yang tentunya bagaimana numerasi ini merupakan bahasa matematika yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ya, yang kontekstual Ibu dan Bapak. Nah, jadi numerasi ini sangat penting untuk kehidupan anak-anak kita. Kenapa? Karena di semua sisi ya perlu digital, perlu angka ya untuk kesehatan, untuk keuangan, waktu ya, data dan semua kegiatan yang membutuhkan kemampuan matematika. Ya, contohnya nih di kesehatan hasil tes lab gitu ya. Ada bilirubin angkanya misalnya 20 gitu ya. Apa artinya sih kalau misalnya normalnya 10, apa artinya gitu bahasa matematika ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi perlu ya anak-anak kita memiliki kemampuan literasi dan numerasi. Nah, hanya seberapa tinggi level mereka tentunya perlu kita ukur menggunakan asesmen Ibu dan Bapak ya. Itu pendahuluan yang saya rasa Ibu dan Bapak semua sudah sangat memahami ya apa itu literasi dan numerasi.
Jadi di kegiatan kita hari ini ada tiga aspek yang ingin saya bagikan ke Ibu dan Bapak ya. Eh, ini mungkin perlu direvisi. Yang pertama tujuan asesmen itu untuk apa, kemudian pembelajaran asesmen literasi dan numerasi, yang terakhir bagaimana kita bisa menyusun instrumen untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasi siswa, Ibu dan Bapak ya. Nah, tujuan asesmen gitu ya. Seperti kita ketahui, Bu dan Bapak, bahwa eh, melakukan pengukuran itu eh, bertujuan untuk beberapa hal ya. Jadi dengan kita bisa mengetahui bagaimana kemampuan siswa ya. Jadi menilai kemampuan siswa, kita mengidentifikasi sejauh mana siswa tersebut sudah memiliki ya, sudah menggunakan kemampuan literasi dan numerasinya. Ya. Jadi kita identifikasi nih keterampilannya. Ya, biasanya kalau untuk penempatan itu kan di awal pembelajaran atau sekarang dikenal dengan asesmen awal ya. Nah, jadi setelah kita identifikasi keterampilannya, oh bahwa anak-anak itu penalarannya atau kemampuan berpikirnya baru level misalnya eh, level C2 misalnya atau C3 gitu ya. Nah, kemampuan analisisnya masih perlu ditingkatkan. Nah, ya. Jadi menggunakan hasil asesmen ini untuk menentukan tingkat kemampuan siswa ya dan menempatkan mereka di level yang sesuai. Kemudian tujuan asesmen yang kedua adalah untuk mendukung pembelajaran. Jadi biasanya kegiatan asesmen ini sering kita kenal dengan asesmen formatif ya. Jadi saat-saat pembelajaran bagaimana siswa tersebut mendapatkan kemajuan belajarnya, kita berikan umpan balik ya, dan di area mana yang perlu kita tingkatkan ya. Kemudian selain untuk umpan balik, eh, informasi tentang asesmen ini bisa kita gunakan untuk merancang pembelajaran berikutnya ya. Strategi apa yang efektif yang bisa kita kembangkan untuk meningkatkan kompetensi literasi atau numerasi siswa. Kemudian selain itu tujuan asesmen ini juga sebagai alat untuk memonitoring kemajuan ya. Kita melakukan evaluasi berkala, kemudian melakukan penyesuaian metode ya. Jadi dari waktu ke waktu apakah target kita terhadap perkembangan belajar siswa ini sudah tercapai gitu ya. Kemudian apa yang perlu disesuaikan, apa yang perlu ditingkatkan lagi gitu ya. Nah, kemudian tujuan asesmen berikutnya adalah untuk meningkatkan motivasi. Ya, jadi keterlibatan siswa itu akan meningkat ya setelah kita lakukan asesmen, mendorong mereka lebih aktif ya, kemudian membuat mereka menjadi merasa tertantang untuk meningkatkan kemampuan ya. Kemudian tentunya bisa kita akui prestasi mereka gitu. Oh, ternyata 90% anak-anak kita sudah menguasai kemampuan menganalisis data gitu ya, kemampuan menggunakan bahasa matematika, aljabar gitu ya. Nah, yang terakhir, bagaimana asesmen ini bisa kita gunakan sebagai eh, bukti adanya kegiatan ya prestasi belajar ya. Jadi menghasilkan data-data yang bisa kita laporkan baik untuk kebutuhan sekolah maupun kebutuhan orang tua murid gitu ya. Nah, em, tentunya sekarang seperti yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan ALK dengan adanya kemampuan literasi dan numerasi itu menjadi potret sekolah kita ya. Menjadi rapot mutu pendidikan yang setiap tahun menjadi dasar bagi sekolah kita untuk menyusun apa namanya rencana kerja ya, rencana anggaran ya. Nah, kemudian bisa juga hasil ANBK atau hasil literasi dan numerasi ini
sebagai sarana untuk menilai efektivitas pembelajaran gitu. Ya, dan kira-kira kebijakan apa yang dapat digunakan atau dilakukan sekolah untuk memperbaikinya atau meningkatkan kemampuan tersebut. Ya. Nah, tidak adil Ibu dan Bapak apabila kita melakukan penilaian tanpa dibekali adanya proses pembelajaran, Ibu dan Bapak. Ya. Jadi selalu penilaian itu berdampingan dengan proses pembelajaran. Nah, eh, bisa kita pilih pembelajaran literasi saja atau pembelajaran numerasi saja atau kita integrasikan keduanya. Jadi pembelajaran literasi dan numerasi gitu. Nah, pembelajaran beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran literasi ini bisa terintegrasi dalam mata pelajaran, bisa saat kokurikuler pada P5 ataupun bisa saja dalam pembiasaan Ibu dan Bapak, ya. Jadi kalau sekolah Ibu dan Bapak sering mengadakan pembiasaan membaca gitu ya, program membaca sebelum pembelajaran ini jam ke nol misalnya ada pembiasaan membaca itu bisa kita gunakan pembacaan berbasis minat Ibu dan Bapak. Jadi strateginya adalah anak-anak boleh memilih buku apa saja yang mereka sukai, buku artikel yang sesuai dengan minat mereka ya. Jadi anak-anak mungkin dalam membaca dalam satu paragraf atau satu halaman ada informasi yang mereka serap gitu ya. Jadi kita tidak strateginya tidak kita tentukan. Kemudian untuk meningkatkan pembelajaran literasi, kemampuan literasi, pendekatan yang kedua itu sering kita gunakan juga di sekolah ini diskusi kelompok. Jadi biasanya guru-guru itu memberikan bacaan baik dalam bentuk bacaan di buku paket ya untuk semua mata pelajaran ya. Misalnya PAI, IPA, kita gunakan buku paket itu kita meminta siswa itu mendiskusikan konsep yang ada dalam buku paket tersebut. Kemudian silakan siswa itu membuat kalimat sendiri dari apa yang mereka pahami gitu. Nah, sehingga di sini meningkatkan kemampuan kecepatan mereka memahami teks ya. Kemudian membangun kemampuan mereka untuk bisa berargumentasi gitu dari apa yang mereka pahami. Ya. Nah, selanjutnya strategi yang lain bagaimana literasi ini bisa meningkat dengan strategi penulisan kreatif. Ya, saya rasa ini juga sudah dilakukan di sekolah. Bagaimana guru-guru memfasilitasi anak-anak untuk menulis kembali cerita atau esai dari apa yang mereka baca, ya, sehingga mereka jadi senang menulis gitu. Jadi menulis ulang apa yang mereka dengar, apa yang mereka baca, atau yang mereka simak, bahkan yang mereka tonton gitu. Ceritakan kembali gitu dalam bentuk esai atau cerita. Eh, Nah, selain itu, kita juga bisa sekarang di era digitalisasi ini kita bisa menggunakan media digital. Jadi memanfaatkan aplikasi atau platform online itu untuk menawarkan bacaan-bacaan yang interaktif atau permainan-permainan literasi. Ya, jadi eh, proses ini bisa kita lakukan sehingga tentunya ada pengalaman belajar yang mengarahkan mereka untuk memiliki keterampilan literasi Bu dan Bapak ya. Nah, tentunya saya yakin nih setiap sekolah semua atau empat aktivitas atau empat strategi ini atau empat pendekatan ini saya yakin sudah dilakukan semua ya. Hanya tinggal penilaiannya bagaimana. Nah, untuk numerasi, numerasi juga saya sangat yakin semua mata pelajaran itu sudah mengembangkan kemampuan operasi dengan spesifikasi mata pelajarannya sendiri gitu ya, kekasannya masing-masing. Yang penting di dalam pembelajaran numerasi itu tidak terlepas dari pembelajaran kontekstual. Jadi apapun yang kita gunakan konsep matematika itu ada dalam kehidupan keseharian siswa ya untuk mengajarkan bahwa konsep matematika itu tidak terpisah dari kehidupan nyata kita ya seperti bagaimana orang berbelanja ya menghitung kebutuhan waktu perjalanan ya kemudian lamanya misalnya perhitungan Ramadan itu ke waktu semua. Kemudian strategi untuk numerasi yang lain kita bisa menggunakan permainan matematika ya. Dulu saya ingat
belajar ular tangga, ya pakai dadu tambah-tambahan gitu ya. Kalau kurang untuk naik ke angka situ, naik tangga itu kira-kira saya perlu angka berapa gitu. Jadi misalnya start saya di angka 12, saya ingin mencapai ke angka 18, saya perlu angka berapa lagi nih? Dadunya, oh mungkin jadi angka 6 misalnya. Maka saya harus mendapatkan dadu angka 6. Nah, itu kan kemampuan berstrategi bagi anak-anak itu lebih menyenangkan gitu ya. Nah, banyak lagi permainan yang lain. Kalau misalnya di IPA itu karena saya basisnya IPA, misalnya bagaimana kita memprediksikan hasil persilangan berapa persen yang akan muncul gitu ya. Nah, itu persentase ya, itu sangat menyenangkan dengan kancing genetika, dengan permainan Ibu dan Bapak. Ataupun bisa juga dengan aktivitas praktis, kita melibatkan siswa itu melakukan pengukuran, perhitungan atau pengolahan data. Contohnya nih, di pelajaran prakarya ya, mau masak-masak bawa timbangan. Eh, Dibutuhkan misalnya gula itu 270 gram. Ternyata dalam satu bungkus itu dibungkus plastik gula itu 500 gram. Maka perlu dikurangi berapa gram itu sampai menjadi 275 gram gitu kan. Jadi mereka bisa memprediksi, bisa mengolah data, mengukur, menghitung ya. Kemudian sekali lagi juga bisa digunakan dengan media digital ya. Ajak anak-anak kita itu melakukan proyek penerapan konsep-konsep matematika dalam kehidupan nyata. Misalnya menggunakan Excel, membuat anggaran ya, mengubah data Excel menjadi grafik, menjadi tabel, berapa persen gitu. Nah, ini bisa kita gunakan media digital saat ini, Bu dan Bapak. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran kalau terintegrasi antara literasi dan numerasi ya. Nah, ada proyek interdisipliner ini biasanya dalam proyek P5 ya dan Bapak ya. Jadi multi mata pelajaran, multi konsep gitu. Jadi kita gabungkan kegiatan literasi dan numerasi ya, dari berbagai macam mata pelajaran sehingga anak-anak itu mungkin akan menulis laporan. Laporannya bisa dalam bentuk deskripsi ataupun dalam bentuk tabel data ya atau grafik. Ya, ya, sehingga hasil survei mereka itu dikomunikasikan dalam berbagai macam bentuk komunikasi gitu ya. Kemudian anak-anak dilibatkan untuk mengumpulkan datanya, menganalisis data dan sampai membuat kesimpulan proyek itu ya. Dan akhirnya mengomunikasikannya secara lisan dan tulisan Ibu dan Bapak. Nah, jadi untuk proyek interdisiplin ini saya rasa juga sudah dilakukan terkait pada proyek P5 gitu Ibu dan Bapak. Nah, atau bisa juga cerita dengan elemen matematika. Ya, kita bisa mengajak siswa itu membaca cerita yang melibatkan konsep matematika dan didiskusikan bersama, ya, bagaimana matematika itu dapat digunakan dalam cerita tersebut, ya. Misalnya seorang kerajaan itu ingin tahu apakah emas atau apakah hadiah yang diberikan oleh masyarakatnya atau oleh warganya itu berupa mahkota itu betul-betul emas atau perak gitu. Nah, bagaimana? Ini ada proses matematikanya, proses mengukurnya, gitu ya, proses menghitungnya, bagaimana massa jenis emas dibandingkan dengan massa jenis perak itu berbeda. Jadi akhirnya mereka menyimpulkan, oh ternyata hadiah yang diberikan oleh eh, warga yang cinta terhadap raja ini adalah betul-betul emas gitu. Ya, jadi anak-anak bisa membuat cerita. Nah, bagaimana asesmen yang bisa kita gunakan untuk mengukur literasi ya? Sebetulnya asesmen itu normatif Ibu dan Bapak ya, bisa secara tes, bisa secara non tes gitu ya. Contohnya yang non tes itu bagaimana asesmen itu kita gunakan eh, pada proyek P5 gitu ya. Nah, asesmen literasi. Nah, asesmen literasi itu bisa kita
apa namanya bagi ya menjadi 4 aktivitas gitu ya. Bisa tes membaca, bisa tes tanya jawab gitu ya, ataupun tes menulis ulang, atau yang tadi project kreatif yang non tes gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengetahui kemampuan membaca siswa kita, ya? Nah, tes membaca ini bukan hanya untuk mengucapkan ulang huruf-huruf yang ada dalam bacaan, namun bagaimana sebuah teks itu memberikan informasi tentang pemahaman siswa, ya, tentang isi teks seperti tema, karakter yang ada dalam bacaan tersebut, kemudian pesan utama, gitu ya. Nah, jadi anak-anak untuk bisa tahu temanya apa, mereka harus benar-betul membacanya, pesannya apa juga harus betul-betul paham ya membaca tersebut. Nah, biasanya kan ada teknik membaca cepat, Ibu dan Bapak. Ya. Kemudian untuk mengetahui literasi itu kita gunakan teknik tanya jawab gitu ya. Setelah kita berikan bacaan ya kita ajukan pertanyaan baik pertanyaan terbuka ataupun pertanyaan tertutup. Tentunya ini kegiatan pada pembelajaran ya. Jadi asesmen literasi yang di sini adalah asesmen formatif. Ya, jadi selama pembelajaran kita berikan kegiatan-kegiatan ini ya, kita tanyakan dengan pertanyaan terbuka, dengan pertanyaan tertutup untuk menguji pemahaman dan analisis siswa, gitu Ibu dan Bapak. Ya, nah saya yakin Ibu dan Bapak juga sudah melakukannya, gitu ya, baik dalam bacaan di buku ya ataupun bacaan menggunakan media digital ya. Seperti anak-anak silakan simak gitu ya informasi yang ada pada tayangan di PowerPoint atau tayangan di proyektor ya atau tayangan di YouTube, silakan. Kemudian apa yang bisa kalian jelaskan atau bagaimana kesimpulan kalian. Nah, itu kan adalah proses tanya jawab untuk membahas apa yang sudah disimak, didengar ya, kemudian dibaca oleh siswa. Nah, dari situ anak-anak bisa diminta untuk menulis ulang pemahaman mereka. Jadi tidak hanya secara lisan, mereka juga bisa diminta untuk menulis ulang, ya, meringkasnya dengan bagian dari teks dalam kata-kata mereka sendiri tentunya, ya, dengan bahasa efektif yang mereka buat gitu, dengan kalimat mereka sendiri. Biasanya kalimat yang mereka buat eh, lebih mudah mereka mengerti, benar Bapak. Ya. Nah, untuk proyek kreatif, nah siswa itu biasanya setelah membaca ulang, setelah mereka paham, anak-anak itu silakan dibuat sebuah proyek, entah peta konsep, ya, mind map gitu ya, atau dengan poster, dengan iklan misalnya, sehingga menunjukkan sebuah presentasi pemahaman yang telah dari kalimat yang telah mereka baca gitu. Oh, ternyata anak-anak itu bisa membuat proyek kreatif gitu ya, entah dengan puisi gitu ya, atau mungkin dengan lagu, bisa saja dari pemahaman mereka. Ya, jadi menunjukkan bahwa apa yang ada dalam bacaan tersebut mereka pahami, Ibu dan Bapak. Baik. Nah, untuk asesmen numerasinya hampir sama Ibu dan Bapak ya. Numerasi juga ada tes membaca ya, masalah kontekstual, kegiatan praktis dan game edukasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan asesmen numerasi tes membaca pada matematika? Nah, kita berikan berbagai macam soal matematika ya. Mereka membaca tabel, ya, diagram, eh, sehingga dengan tabel grafik itu mereka melakukan penjumlahan, mereka melakukan analisis gitu ya, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian gitu. Jadi membacanya bukan membaca kalimat tapi membaca data matematika Ibu dan Bapak ya. Nah, dari situ, oh ternyata dari grafik ini disimpulkan siapa yang paling banyak, siapa yang paling sedikit, peningkatannya setiap tahun berapa, gitu kan.
Jadi dengan bahasa matematika, oh ternyata tahun ini lebih cepat peningkatannya. Oh tahun ini terjadi penurunan gitu ya. Data data-data dan Bapak bisa misalnya data COVID ya atau data produksi pangan, kebutuhan pangan dan lain sebagainya. Nah, selain itu, misalnya kita juga bisa memberikan masalah kontekstual ya, yang menuntut siswa dapat apa namanya menjadi seseorang yang bisa memberikan solusi ya, yang dapat memecahkan masalah secara matematik ya. Misalnya menghitung harga belanjaan total gitu ya, atau bagaimana kebutuhan gizi seseorang ya, atau bagaimana program diet seseorang macam-macam. Jadi masalah-masalah kontekstual ini tentunya diharapkan bahwa anak-anak kita itu menjadi orang-orang yang memiliki kemampuan problem solving, Ibu dan Bapak. Ya. Nah, selanjutnya kegiatan praktis itu tentunya sering mereka lakukan seperti tadi bagaimana mereka menimbang bahan pembuatan kue gitu ya, kemudian mengukur waktu, mengukur jarak tempuh, atau kalau misalnya berkendara motor itu bagaimana kebutuhan apa namanya bensin gitu ya. Kalau misalnya bensinnya 60 kilometer itu 1 liter, jadi kalau misalnya hanya eh, 40 kilometer, berapa banyak bensinnya, cukup nggak gitu, gitu ya. Jadi siswa itu diajak untuk menghitung sesuatu dalam situasi yang nyata gitu ya. Macam-macam, bisa berbelanja atau menghitung yang lain. Nah, yang paling disukai mungkin anak-anak itu adalah game edukasi gitu ya. Jadi anak-anak itu biasanya kalau ada permainan game sekarang ini ya, menghitung berapa poin yang harus mereka kumpulkan untuk bisa masuk ke level berikutnya gitu ya. Nah, jadi edu game ini biasanya ya menuntut perhitungan matematika ya. Nah, baik beberapa contoh soal literasi Bu dan Bapak ya. Nah, ini tentunya bacaan ini sekali lagi semua guru, tidak hanya guru bahasa Indonesia. Kita bisa gunakan contoh soal-soal bacaan, soal literasi ini untuk mata pelajaran PAI, untuk pelajaran IPS, ya, untuk pelajaran IPA. Ya, ini salah satu contoh bacaan ya. Anak-anak diminta untuk menganalisis gitu ya, menganalisis bacaan ini sehingga mereka diminta untuk eh, menemukan gitu ya, masalah dari teks tersebut gitu ya. Jadi pada tahun 2050 jumlah penduduk itu mencapai 9,7 miliar ya. Pertumbuhan ini menimbulkan masalah yang sangat besar dalam hal sumber daya alam seperti air, pangan, energi. Kemudian kata ilmuwan bahwa inovasi teknologi yang diperlukan itu untuk menjawab kebutuhan air, pangan, dan energi tadi gitu. Nah, perlu adanya pengembangan energi terbaru, kemudian produksi pertanian yang berkelanjutan, ya, sehingga perlu nih orang-orang yang berinovasi secara teknologi, ya, kemudian membangun kesadaran masyarakat untuk bijak, ya, mengelola dan menggunakan sumber dayanya supaya lingkungan ini tetap lestari dan untuk generasi yang akan datang. Jadi sustainable gitu ya, benar-benar Pak. Nah, jadi masalahnya apa? Jadi kalau misalnya mereka dengan cepat ya memahami teks ini, nah, mereka sudah langsung saja menjawab gitu. Oke. Kira-kira sebelum eh, pertanyaan ini, Suaranya terputus-putus, Bu. oh terputus-putus. Iya, Oh, sekarang bagaimana? udah jelas, Bu. Masih ya? Udah jelas, Bu. Oh ya. Baik, mungkin di antara ibu dan bapak
Ada yang ingin menjawab soal contoh soal literasi ini? Ya, Bapak Ibu dipersilahkan. Mungkin ada yang mau menjawab pertanyaan yang ada di jawab apa pertanyaan yang ada di layar kaca. Bapak Ibu dipersilahkan untuk berpendapat. Silakan. Ya, jadi meskipun Ibu dan Bapak jangan pernah berasumsi bahwa literasi itu tuh harus soal yang sulit, yang panjang enggak, gitu ya. Yang sederhana-sederhana saja, tapi dengan kreativitas kita banyak sekali dari satu bacaan ini banyak sekali pertanyaan yang bisa kita munculkan gitu, ya. Jadi Ibu dan Bapak tidak usah bingung gitu ya. Banyak sekali sekarang kutipan-kutipan kalimat ya dari berbagai macam media informasi, mau informasi dari Departemen Kesehatan, Pertanian ya, dalam apa namanya BMKG itu banyak sekali informasi. Kita bisa ambil kutip gitu. Nah, kita tanyakan ke siswa gitu ya. Baik, apabila tidak ada yang menjawab, ini mungkin masalah utamanya adalah ini tadi ledakan jumlah penduduk nih, tahun 2050 ya. Ini sangat banyak dampaknya gitu ya. Baik terhadap kebutuhan pangan, kebutuhan energi, kebutuhan air ya, dan sebagainya. Kira-kira saya terlalu cepat nggak ya Pak ya, Bapak moderator? Standar, Bu. Iya, Lancar ya? ya Aman bisa ya? dipahami. Baik, terima kasih. Nah, sebetulnya ini tuh ada LKS Pak yang bisa dikerjakan sama teman-teman gitu ya, nanti berlatih membuat soal gitu ya. Nah, baik, contoh soal yang berikutnya. Masih kalimat. Jadi untuk melihat pemahaman siswa tadi dari teks bacaan tersebut, kalau tadinya hanya berdasarkan teks, usia, oleh ilmuwan, kemampuan memahami teks tersebut, ya. Jadi dari itu tadi bahwa seorang ilmuwan itu bertanggung jawab untuk yang meningkatkan eh, teknologi ya untuk menutupi atau memenuhi air, pangan dan apa ya sehingga mereka memerlukan pengembangan energi terbarukan ya dan pertanian yang berkelanjutan. Ini contoh-contohnya benar Bapak ya. Nah, ini juga sama. Jadi satu teks Ibu dan Bapak bisa kita gunakan beberapa pertanyaan, gitu ya. Jadi kalau misalnya ini mau kita gunakan menjadi bahan diskusi siswa, nah kita bisa lihat, kita bisa buat LKS-nya. Jadi pertanyaan satu, pertanyaan dua, pertanyaan tiga, gitu. Nah, anak-anak pertanyaan ini cenderung pertanyaan terbuka, ya. Kalimat-kalimatnya bisa sangat inovatif sama siswa-siswa kita. Jadi kalau ini mah kan soalnya pilihan ganda. Kalau misalnya kita mau rubah jadi soal uraian, ya, yang bisa dikomunikasikan, yang bisa dipresentasikan, eh, ini kita hilangkan saja, kita skip saja pilihan option A, B, C, D-nya gitu, menjadi sebuah bahan diskusi, gitu ya. Nah, nanti mungkin ke akhirnya bisa saja dari pertanyaan ini silakan kalian buat karikatur ya sebuah kalimat tadi menjadi sebuah proyek yang inovatif, yang kreatif gitu. Jadi bacaan tadi jumlah-jumlah jadi secara kontekstual atau eh, dalam bentuk gambar ya kalimat-kalimat tadi bisa kita rubah menjadi informasi dalam bentuk apa namanya gambar gitu benar Pak ya. Jadi bisa saja mereka mengubah komunikasinya gitu. Nah, tentunya gambar-gambar yang mereka buat itu atau proyek-proyek inovatif tersebut, proyek-proyek kreatif itu harus paham dulu gitu ya. Baik, itu untuk pembelajaran PS. Kalau pembelajaran PAI ini, ya, pembelajaran ya. Jadi ini satu paragraf.
salah satu paragraf di dalam anak-anak kita sudah tahu anak-anak pas SMP fase itu sudah paham bahwa sholat itu tiang agama gitu. Nah, itu kalimat intinya, itu inti kalimatnya. Akhirnya ke belakang kalimat pendakwanya ini anak-anak bisa menjelaskan apa sih artinya sholat adalah tiang agama gitu. Ya, baik, baik. Nah, kalau soal numerasi, Bu dan Bapak. Nah, soal numerasi ini sebetulnya dulu saya sudah pernah berbagi ya Ibu dan Bapak ya tentang bagaimana kita membuat soal numerasi. Nah, sekali lagi eh, asesmen ini tidak terlepas dari proses pengalaman belajar anak-anak kita ya. Jadi meskipun secara matematika ada belajar bilangan ya, aljabar, pengukuran, datang ketidakpastian bukan hanya di matematika. Ya, di IPA ada, di PAI ada, di prakarya ada, di PJOK ada, dan sekali lagi di seluruh mata pelajaran ada. Gitu. Nah, ada tiga konteks yang bisa kita gunakan ya untuk membuat atau mengenali peran matematika dalam kehidupan. Nah, ya, ada konteksnya. Ini seperti di ANBK Ibu Pak sering keluar ini ada personal, ya, personal, ada konteks personal, ada konteks oh, ada konteks ada konteks sosial, budaya gitu ya benar Bapak ya. Sosial budaya. Nah, tiga konteks ini yang bisa kita gunakan Ibu dan Bapak ya. PJOK bisa konteks personal, bisa konteks sosial budaya, bisa konteks saintifiknya juga gitu ya. Dari konteks ini kita bisa gunakan apakah konteks personal ini untuk menguatkan kemampuan konten bilangan siswa atau konten aljabarnya atau kemampuan mengukurnya gitu ya atau menganalisis data dan ketidakpastian gitu. Contohnya nih, bagaimana anak-anak mengukur denyut jantung misalnya personal ya. Jadi kita sajikan nih data hasil pengukuran denyut jantung anak-anak, kemudian bayi, anak-anak, remaja, kemudian dewasa dan manula gitu. Nanti mereka ngambil kesimpulan nih. Atau mungkin hasil pengukuran tersebut orang yang sama tapi aktivitasnya berbeda. Ada yang duduk, ada yang tidur, duduk, berjalan, berlari. Nah, bagaimana pengukuran denyut jantung mereka? 1 menit berapa kali berdenyut gitu, gitu ya. Nah, akhirnya mereka mengambil kesimpulan, oh ternyata eh, makin tinggi aktivitas ternyata frekuensi denyut jantungnya semakin tinggi gitu. Akhirnya mereka bisa buat grafik dari situ. Itu untuk IPA gitu ya. Nah, untuk PJOK juga sama. Jadi eh, lari eh, misalnya apa namanya sprint atau maraton gitu bagaimana frekuensi denyut jantung mereka gitu. Ya. Nah, jadi itu kalau personal. Kalau sosial budaya misalnya eh, penonton nih, misalnya kemarin nonton bola gitu ya, stadion memuatnya misalnya 1.000 orang. Ada tiket dengan berbagai macam level. Ada level 1 harganya sekian, misalnya level 2 kebutuhannya misalnya memuatnya. Kalau level 2 itu level 1 misalnya harganya 200.000 berisi misalnya 300 orang, level 2 misalnya 500 dan level 3 misalnya 300. Maka kalau terisi semua berapa dana yang bisa masuk gitu.
dari kapasitas stadion untuk menonton pertandingan bola tersebut gitu. Jadi bisa diprediksikan gitu ya. Nah, jadi anak-anak mulai berpikir, oh gitu. Jadi bisa memprediksikan itu sosial budaya. Ya. Nah, saintifik tadi bisa masuk yang tadi denyut jantung tadi bisa masuk benar Bapak. Ya. Nah, bagaimana mereka membuat pola-pola aljabar. Jadi kalau misalnya 10 menit dia bisa melaju sejauh 3 kilometer gitu ya. Nah, kalau misalnya 6 menit berapa jarak yang tempuhnya? Ya, jadi pakai rumus aljabar gitu nanti, Kemudian Bapak. Ya, jadi untuk numerasi ini di ANBK ya gitu ya memuat 3 konteks dan 4 konten ya. Konteksnya bisa personal dalam diri manusia ya atau dalam diri tumbuhan atau dalam diri hewan bisa konteks sosial budaya gitu ya, kemasyarakatan ataupun saintifik gitu. Ya, kontennya bisa bilangan, bisa aljabar, bisa pengukuran dan ketidakpastian. Nah, contoh soal numerasi benar Pak ya. Nah, ini salah satu konten eh, konteks sosial budaya ya. Nah, ini bagaimana eh, anak-anak untuk memahami eh, angka gitu ya, bilangan. Ya, ini kan kontekstual benar Pak, ada dia dalam keseharian siswa gitu ya. Normal bahwa buat nasi goreng gitu resepnya begini gitu. Jadi kalau misalnya ingin buat 5 porsi, maka perlu merica bubuknya berapa? Nah, bisa saja kita buat kreatif yang lain. Nasinya berapa gitu ya, saus sambalnya berapa. Sehingga nanti berapakah harga jual yang pas 1 porsi gitu nanti. Bisa saja nanti dikonversikan dengan harga ini misalnya. Jadi kalau misalnya kebutuhan 1 piring nasi goreng itu seperti ini, nah dikalkulasi eh, untuk kebutuhan bahan 1 piring itu apa saja, kemudian kita konversi dengan rupiah, jadi modalnya berapa dan harga pas yang harga jualnya berapa gitu. Jadi anak-anak bisa ini kalau misalnya pelajaran ekonomi ya prakarya bisa ini benar Pak. Ya. Jadi banyak sekali dari bacaan ini dari informasi ini banyak sekali yang bisa kita kembangkan dari kemampuan numerasi siswa itu. Ya. Nah, yang dirasa eh, agak sulit itu bagaimana ide kita membuat stimulus ini gitu ya. Bagaimana kita menghadirkan stimulus ini mau dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk gambar ya. Nah, itu mungkin ide-idenya. Tapi kalau sudah muncul ide seperti ini banyak sekali pertanyaan yang bisa kita sajikan ya benar Pak gitu ya. Nah, untuk saat ini tentu dengan media digital seperti ini banyak sumber-sumber informasi atau stimulus yang bisa kita gunakan ya. Mau resep, mau berbagai macam fenomena alam ya, peristiwa banyak. Kita tinggal searching aja di internet, kemudian kita sajikan ke siswa. Nanti minta ke siswa menganalisisnya apa yang bisa ditanyakan. Tentunya kalau misalnya mata pelajaran yang berhubungan dengan mata pelajaran gitu ya. Kecuali kalau misalnya pada program gitu ya, Pak. Ya. Jadi ini kalau ini cocok untuk prakarya gitu ya atau misalnya kewirausahaan kalau misalnya di P5 itu tema-tema seperti ini. Nah, ini untuk yang mereka ya ini bisa saja juga untuk fisika, IPA gitu ya atau IPS juga bisa gitu. Jadi kita bisa gunakan untuk berbagai macam pertanyaan.
bisa jarak tempuh, bisa uang, bisa pingin milih yang mana yang paling irit gitu. Mobil yang mana yang paling irit gitu. Jadi kalau misalnya dia punya 10 liter, maka seberapa jauh Avanza ini eh, bisa melaju atau bisa pergi gitu, seberapa jauh jarak tempuh yang ini. Jadi kapan dia harus beli bensin lagi, di kilometer berapa dia harus beli bensin lagi gitu. Jadi dari gambar ini banyak sekali yang ditanyakan gitu. Benar Pak. Dari informasi ini. Ini hanya salah satu contoh apa namanya dua pertanyaan yang bisa kita gulirkan. Tapi pada dasarnya banyak. Milih mobil yang mana yang irit, ya berapa uang yang harus dikeluarkan, berapa jauh dia pergi dengan jumlah sekian liter gitu. Ya. Nah, eh, untuk kesenian juga bisa ya untuk seni budaya banyak malah kan seni budaya. Nah, ini contohnya tadi prakarya menimbang kue, menimbang bahan. Ini proses pengukuran bisa, ya, proses bilangan bisa. Jadi di situ dibutuhkannya hanya seperempat, tapi ditaruhnya 300 gram. Nah, ini konversi. Seperempat kilogram itu berapa gram gitu. Ini konversi, Bu dan Bapak. Jadi anak-anak bisa menggunakan bahasa matematika dengan berbagai macam satuan. Ya, satuan kilogram, satuan gram. Jadi kebanyakan di timbangan ini kan dia gram gitu ya. Kalau di resep tulisannya kilogram gitu. Nah, kadang-kadang seperempat kilogram itu berapa? Belum tentu semua anak bisa ini benar Bapak. Nah, jadi kalau misalnya di situ 300 gram, maka perlu dikurangi berapa gram? Ya, ini sebetulnya bahasa sederhana. Ini apa sih yang menjadi stimulus? Nah, ini. Nah, jadi nanti saat Ibu dan Bapak mengembangkan soal literasi dan numerasi ini, Ibu dan Bapak sebaiknya untuk lebih memudahkannya membuat tabel seperti ini dulu. Ya, stimulusnya apa yang ingin kita sajikan ya, kategori konteksnya apa, mau personal, mau sosial budaya, mau science ya, scientific boleh ya. Kemudian kategori kontennya apa, mau pengukuran boleh ya, eh, eh, mau bilangan boleh, aktivitasnya anak-anak melakukan penimbangan gitu. Nah, jadi ini lebih memudahkan kita nanti mencari gambar, mencari eh, kontennya ya, konteksnya kalau sudah seperti ini benar Bapak. Ya, jadi nanti untuk belajar membuat asesmen numerasi yang menyenangkan gitu ya. Nah, ini anak-anak ini tanpa terasa bahwa mereka sedang belajar numerasi gitu. Padahal dia hanya nimbang-nimbang gitu. Nggak terasa. Oh, ini menyenangkan anak-anak. Nanti ternyata mereka sudah terbiasa dengan angka-angka ya. Kemudian proses menjumlahkan, proses mengurangi, proses mengkonversi satuan, nggak terasa. Nah, daripada kita, ini anak-anak, coba 1 kilogram atau seperempat kilogram berapa gram tanpa melakukan apa-apa. Kan kadang-kadang anak-anak tuh apa namanya nggak tahu sih apa fungsinya merubah seperempat kilogram menjadi gram itu untuk di mana gitu. Nah ini kan ada pengalaman. Oh ternyata sekian garis nih kalau di timbangan gitu. Jadi sekali lagi perlu saya tekankan Ibu dan Bapak bahwa asesmen numerasi dan literasi ini selalu berhubungan dengan proses pembelajaran, ya. Sehingga data di ANBK itu memang sebuah potret upaya yang sudah dilakukan guru dan sekolah untuk meningkatkan kemampuan numerasi dan literasi ini berhubungan dengan kualitas pembelajaran, Ibu dan Bapak. Ya. Jadi tidak mungkin kemampuan literasi dan numerasi siswa baik kalau tidak ada pengalaman belajarnya gitu. Ya. Nah, kalau soal IPS nih, Bu dan Bapak. Nah, ini
dalam bentuk teks ya, literasi dan numerasi juga masuk di sini. Jadi dalam bacaan ini mungkin kalau misalnya mau lebih diperdalam, bisa saja dalam bentuk tabel gitu ya, dalam bentuk grafik, atau misalnya dalam bentuk deskripsi kalimat. Nah, ini bisa digunakan sehingga anak-anak nanti bisa mengambil kesimpulan berapa jumlah responden yang berprofesi sebagai wira swasta. Ya. Nah, Ibu dan Bapak, sekali lagi sebuah stimulus itu bisa menyajikan beberapa pertanyaan, Ibu dan Bapak, gitu ya. Nah, ini contohnya yang IPS tadi, ya, mengharuskan anak-anak mampu menganalisis data seperti ini, gitu. Ini dalam bentuk tabel, bisa saja kita rubah datanya dalam bentuk grafik, atau minta anak-anak silakan tabel ini bisa kalian rubah menjadi bentuk grafik. Mau grafik batang bisa, ya, mau grafik apa namanya pie bisa gitu. Jadi mau menggunakan manual, mau menggunakan digital gitu bisa ya. Jadi tentunya ini membuat anak-anak menjadi enjoy belajar, tertarik, menarik gitu Ibu dan Bapak. Ya, jadi asesmen ini meskipun kegiatannya sederhana, tapi banyak keterampilan yang bisa dikembangkan gitu ya. Bagaimana anak-anak itu tidak takut lagi menggunakan bahasa angka ya. Biasanya kalau sudah menggunakan nol nol angka-angka kayak gini sudah matanya nggak mau fokus gitu. Tapi kalau sudah terbiasa, ternyata mudah kok dengan angka-angka begini mudah kok itu tahun, itu jumlah ton ya 1.200 ton pada tahun 2020 gitu. Oh, jagung hanya 800 ton. Oh, berarti pada tahun 2020 jumlah padi itu lebih tinggi produksinya daripada jagung gitu. Gitu ya. Atau kesimpulannya eh, setiap tahun terjadi peningkatan jumlah produksi padi dan jagung. Hanya gitu ya, berapa persen peningkatannya di tahun 2000 sampai 2020 sampai 2021 berapa persen peningkatan padi, berapa persen peningkatan jagung gitu ya. Besarnya yang mana di tahun berapa? Nah, jadi sekali lagi data ini banyak ya Ibu dan Bapak ya, bisa kita tanyakan ke siswa. Bisa persentasenya atau bisa prediksinya bahkan bisa gitu ya. Jadi jagung padi itu tahun pertama 2020 ke 21 itu naiknya 300 ton. 21 ke 22 300 ton. Tahun 2022 ke 23 hanya 200 ton gitu. Berarti terjadi penurunan persentase. Meskipun secara jumlah meningkat, tapi secara persentase ini terjadi penurunan yang tadinya 30 kira-kira dibandingkan dengan jagung. Ya Ibu dan Bapak ya. Jadi membahas ini saja saya rasa untuk anak-anak yang pemula itu bisa 1 jam pelajaran Ibu dan Bapak. Ya, bisa 1 jam pelajaran gitu. Nah, mungkin untuk apa namanya, yang penting sampai di sini nih, Ibu dan Bapak nih. Nah, Ibu dan Bapak diharapkan bisa berlatih untuk melakukan soal menggunakan hal seperti ini nih. Jadi, bagaimana stimulusnya, kategori konteksnya, ya, kemudian kategori konten dan aktivitasnya, gitu. Buat Bapak bisa membuat apa namanya soal-soal menggunakan seperti ini gitu. Mungkin untuk materi eh, sampai di sini Pak, mungkin kita buka saja sesi tanya jawab. Iya, terima kasih Bu Helsi yang sudah memberikan materi dan memaparkan cukup jelas ya bahwa untuk hari ini itu materinya asesmen berbasis literasi dan numerasi seperti tadi Bapak Ibu bisa diperhatikan
yaitu tentang literasi, numerasi, nanti ujung-ujungnya yaitu ke asesmen, di mana di dalam asesmen itu nanti akan melihat tentang pemahaman siswa, terus kemajuan belajar, kemudian monitoring tentang kemajuan, kemudian di situ untuk meningkatkan motivasi, dan ada akuntabilitas. Ya Bapak Ibu, kalau seandainya ada yang perlu ditanyakan, silahkan untuk mengajukan pertanyaan, atau misalnya mau berbagi pengalaman juga boleh Bapak Ibu, dipersilakan. Ya diberi kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya atau berbagi pengalaman. Dipersilakan Bapak Ibu. Betul, Pak. Jadi mungkin kita bisa sharing, Pak, ya, apa yang sudah dilakukan sehingga kita bisa eh, bertambah itu kemampuannya. Jadi dari pengalaman tentunya Ibu dan Bapak ya, dari pengalaman-pengalaman kalau di saya tentunya kalau mata pelajaran IPA itu tidak lepas ya dari proses pengukuran ya. Setelah diukur itu dimasukkan datanya ke dalam tabel, ke dalam grafik, kemudian dianalisis keterkaitan variabelnya, variabel dependen dan independennya, akhirnya ditarik sebuah kesimpulan gitu. Kalau IPA gitu ya, hanya sekali lagi yang namanya numerasi ini adalah sebuah keterampilan yang multidisipliner. Jadi semua ruang kehidupan kita memerlukan literasi dan numerasi, benar Pak. Sehingga ini menjadi sebuah kompetensi dasar bagi seluruh warga gitu. Nah, oleh karena itu seperti kata Bapak moderator, kita perlu juga berbagi pengalaman apa yang sudah kita lakukan tentang pembelajaran, khususnya pembelajaran ya, numerasi dan literasi ini. Ya, dipersilakan Bapak Ibu. Ada yang bertanya atau berbagi pengalaman, boleh raise hand atau kalau enggak lewat kolom chat Bapak Ibu bisa. Mangga Bapak Ibu. Ya, karena kalau kita perhatikan sekarang ini kan pasti ada beberapa sekolah di mana di sekolahnya ada anak yang tidak bisa baca. Itu pasti akan menjadi masalah ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin di sekolah Bapak Ibu ada juga seperti itu gitu kan. Apalagi di berita yang terbaru, rata-rata EQ orang Indonesia itu 7,78, ya kan. Jadi tidak nyampe 100. Otomatis itu pun akan jadi masalah di sekolah Bapak Ibu ya kan. Nah, disinilah marilah kita sharing Bapak Ibu, berbagi pengalaman. Ya, mudah-mudahan nanti ada pencerahan gitu kan Bapak Ibu. Ya, dipersilahkan Bapak Ibu. Ya, maklum Saya tuh yakin, Pak. eh, Iya, karena di saya yakin. sela-sela kesibukan itu kan mungkin Hmm, udah lelah saya tadi yakin mengajar dari pagi. betul, betul. Iya. Saya yakin literasi itu sudah sangat familiar dan sangat sering ya dilakukan oleh ibu dan bapak guru kita di kelasnya. Hanya mungkin seberapa dalam melakukan penilaiannya gitu ya. Nah, sekali lagi penilaian itu yang paling penting sih sebetulnya adalah penilaian formatif. Jadi sambil melakukan penilaian sambil langsung diperbaiki proses pembelajarannya. Nah, tapi penilaian formatif ini juga bisa juga kita gunakan sebagai informasi untuk melihat prestasi belajar siswa gitu. Nah, akhirnya mungkin setelah formatif baru kita lakukan penilaian sumatif gitu. Nah, biasanya pengalaman-pengalaman kita waktu di kelas, nah, kalau anak-anak yang masih mengalami kesulitan ya bagaimana memahami bacaan, eh, kita buka forum diskusi gitu ya. Nah, forum diskusi, kemudian mungkin kita rubah nih. Oh, ternyata ada kalimat-kalimat yang masih menjadi ambigu gitu. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak, untuk literasi ini, sebelum kita menggunakan bahasa-bahasa yang istilah-istilah ya, nah sebagai pemula kemampuan literasi ini, baiknya kita gunakan bahasa yang sederhana dulu gitu. Nah, kecuali kalau sudah semakin sering, semakin terampil, baru mungkin meningkat ya penalarannya meskipun kalimatnya satu paragraf itu terdiri atas dua atau tiga kalimat, tetapi maknanya dalam gitu. Sehingga dengan tiga kalimat dalam satu paragraf itu, kalau diuraikan bisa menjadi kalimat yang lebih panjang pada siswanya gitu.
Itu kemampuan literasi, Ibu dan Pak. Ya, Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya dipersilahkan Bapak Ibu atau mau berbagi pengalaman Bapak Ibu dipersilahkan. Kalau bisa itu Bapak Ibu on cam Bapak Ibu. Jadi kameranya dibuka biar kita saling kenal gitu kan. Jadi kalau ketemu di jalan kita bisa saling sapa gitu Bapak Ibu. Ya, mangga Bapak Ibu. Ya kameranya dibuka Bapak Ibu biar kelihatan wajah Bapak Ibu gitu kan. Ya dipersilahkan Bapak Ibu. Atau mungkin ini, ya mohon maaf dari saya Bu ada sedikit gitu ya kan pengalaman. Kalau kita di sekolah-sekolah sekarang ini ya kan dengan adanya jalur zonasi, otomatis kan anak-anak yang dekat dengan sekolah itu pasti akan diterima. Imbasnya itu nanti ada anak yang tidak bisa membaca itu masuk ke SMP negeri gitu ya Bu. Ya kalau di tempatnya Bu Hesri mah ada atau enggak? Ya kurang tahu ya. Ada, Ini kenyataan ada. ada. Nah kalau misalnya anak yang tidak bisa membaca, itu tanggung jawab siapa? Apakah guru bahasa Indonesia, apa wali kelas, atau guru PK Bu? Itu sebaiknya tanggung jawab siapa gitu Bu. Ya mohon pencerahannya gitu Bu. Iya, jadi eh, karena sekolah ini adalah lembaga atau institusi mental gitu Ibu dan Bapak ya. Kemudian saat ini bahwa sekolah kita itu adalah sekolah apa namanya harus menghilangkan diskriminasi baik kesiapan belajar, profil belajar. Makanya tentunya saat ini sangat familiar ada pembelajaran diferensiasi. Nah, diferensiasi ini kalau tidak ada diskriminasi tadi ya harus ada inklusif, pemerataan. Nah, sehingga anak-anak yang profil belajarnya itu low learner, yang disleksia, kemampuan membacanya masih belum maksimal. Nah, itu eh, menjadi tanggung jawab bersama, Pak. Sehingga eh, anak itu tidak merasa diasingkan. Jadi kalau misalnya saat ini pergi ke BK, anak-anak tuh ya merasa tersisihkan. Nah, tapi eh, jadi sambil namanya ada perhatian lebih dari guru. Semua guru yang mengajar di situ. Jadi tidak menjadi tanggung jawab guru BK, tidak menjadi tanggung jawab guru wali kelas bahasa gitu. Jadi semuanya namun diberi informasi bahwa anak ini ada disleksia yang sehingga nanti saat pembelajaran di kelasnya eh, guru di sela-sela pendampingan pasti terjadinya ke anak itu. Seperti yang saya rasakan seperti itu, Pak. Jadi di saya itu ada anak begini, Pak. Anak itu sangat berbeda dari teman-temannya gitu ya. Dia bukan tidak bisa baca, tapi nggak tahu lah entah introvert gitu ya. Kalau ditegur sekali itu mentalnya berubah. Sembunyi di kolong meja, coba Pak. Anak kelas 9 itu, Pak. Jadi itu namanya Ani misalnya nama samarnya Ani. Dia kalau dipanggil Ani gitu dia langsung nyumput turun dari kursi, nyumput di bawah meja, Pak. Coba nah akhirnya teman-temannya asik melakukan percobaan atau apa. Nah, saya lakukan pendekatan personal. Terus mulai saya dampingi, saya apa namanya ajak dia bergabung dengan kelompok-kelompoknya gitu. Ya meskipun tidak berubah 100% tapi adalah peningkatan frekuensinya gitu. Jadi Ibu dan Bapak tentunya sebetulnya dari asesmen ini selain tujuannya adalah untuk mengukur juga menjadi sarana peningkatan pemahaman siswa-siswa kita gitu. Ya. Jadi saat belajar di kelas mereka belum paham, mungkin dikasih challenge atau tantangan soal ini ya juga menjadi sebuah jalan bagi mereka untuk meningkatkan kemampuannya, kemampuan berpikir, menghubungkan variabel, menganalisis gitu.
Nah, yang mungkin saat pembelajaran tidak tercover gitu, Ibu dan Bapak. Ya, jadi mungkin nanti pada kesempatan kombel kita bisa kita praktekkan bagaimana kita menyusun ya sebuah instrumen literasi, instrumen numerasi ya diawali tadi menggunakan tabel yang tadi. Nanti ini saya kasih Pak PowerPoint-nya Pak ya. Saya kirim ke Ibu pengawas. Jadi nanti Ibu dan Bapak silakan untuk apa namanya mulai mencoba membuat gitu ya. Stimulusnya apa, gambar atau data apa atau informasi apa yang kita sajikan. Dari situ nanti Ibu dan Bapak sesuaikan ini masuknya ke konten apa ya, ke konteks apa, personal sosial budaya atau saintifik, kemudian konteksnya apakah pengukuran, apakah data, ketidakpastian gitu ya. Nah, baru nanti tinggal kalau sudah punya itu gampang, sudah kita membuat sebuah pertanyaan itu gampang. Jadi yang penting bagaimana kita menyajikan stimulusnya dulu gitu. Nah, stimulus ini bagaimana caranya? Ya, kita bisa menggunakan berbagai macam informasi ya, baik kalau literasi itu adalah potongan-potongan bacaan ya, satu paragraf. Nah, kalau untuk baru tahap awal sih jangan panjang-panjang gitu ya, bahasanya sederhana, satu paragraf dua atau tiga kalimat. Namun dari situ anak-anak bisa berargumen ya bisa membuat tulisan baru menggunakan kata-katanya sendiri gitu. Kalau zaman dulu mah sebetulnya mah kita sudah pengalaman saya dulu. Silakan anak-anak baca buat ringkasan. Nah, dulu itu sebetulnya kan itu kan melatih kemampuan ini literasi gitu Literasi. benar-benar Pak. Hanya ya hanya terlalu banyak kali ya. Silakan satu bab baca, rangkum. Nah, anak-anak itu merangkum itu bukan membuat kalimat sendiri, tapi menyalin Iya. menyalin kalimat-kalimat penting, kalimat-kalimat yang ada di buku itu yang dianggap penting disalin tanpa berpikir ulang. Nah, kalau literasi tidak begitu. Jadi kalau literasi itu mereka mengambil kesimpulan, mereka merangkum, tapi kalimatnya tentunya hasil pemahaman mereka gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin melatih, sebetulnya eh, tugas untuk merangkum itu sudah sangat baik. Hanya mungkin ditambah lagi adalah kalimatnya menggunakan kalimat sendiri hasil pemahaman kalian terhadap bacaan gitu paling. Bukan hanya memindahkan tulisan ke buku gitu itu mah belajar nulis gitu. Ya. Baik itu mungkin siapa tahu ada teman-teman yang bisa berbagi pengalamannya. Ya, Bapak Jadi Ibu, silakan. dipersilahkan yang mau bertanya atau berbagi pengalaman dari sekolah Bapak Ibu. Ya, saya yakin sekolah Bapak Ibu ada sekolah yang penggerak, ya kan? Rata-rata sekarang mah sudah kurikulum merdeka ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin dari sekolah penggerak itu bisa berbagi pengalaman di sini Bapak Ibu. Dipersilahkan Bapak Ibu. Nah, kalau terkait sama kurikulum Merdeka, sebetulnya kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi numerasi itu Litnum itu sangat intens di P5, Pak. Ya, jadi P5 itu kan kalau kita lihat alur belajarnya itu bagaimana anak-anak disajikan permasalahan gitu ya. Kemudian bagaimana mereka apa namanya pengenalan, engagement gitu. Nah, dari sebuah kasus mereka mencari informasi gitu ya. Misalnya yang sangat tren sekarang ini seperti GHB ya, gaya hidup berkelanjutan. Nah, gaya hidup berkelanjutan itu seperti kita ketahui di CP itu kan sekarang sudah ada eh, apa namanya perubahan CP ya, CP terbaru itu dikaitkan dengan perubahan iklim. Jadi benar Pak sekarang CP terbaru itu ada pembelajaran yang mengaitkan dengan perubahan iklim. Nah, jadi kalau misalnya apa namanya kita ingin meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi itu pada saat orientasi ya, orientasi P5 itu anak-anak silakan kalian cari informasi sebanyak mungkin tentang bagaimana fenomena perubahan iklim gitu. Nah, kan banyak kalimat-kalimat atau bacaan. Nah, anak-anak
bisa nanti mengolah informasi itu bisa dalam bentuk deskripsi gitu ya, dalam bentuk data matematika, dalam bentuk poster gitu. Oh, ternyata nih seperti dalam gambar saya ini. Ya. Oh, ternyata gambar ini menunjukkan bahwa mau siang mau malam mau bintang tetap ada gitu. Nah, matahari tetap bersinar, hanya tertutup gitu. Daerah mana yang ada matahari, daerah mana yang tidak gitu. Nah, jadi dari bacaan itu kan mereka bisa menggambar proyek kreatif gitu. Nah, jadi tentunya kegiatan P5 menjadi sesuatu yang menarik bagi mereka. Akhirnya dengan permasalahan perubahan iklim ini diharapkan anak-anak bisa mandiri, pribadi-pribadi green people, ibu dan bapak. Nah, eh, dari mana eh, mereka eh, apa namanya tumbuh rasa itu ya dari sejumlah informasi yang mereka temui, yang mereka pahami sehingga mungkin menjadi informasi yang bisa menyerap pemahaman mereka gitu. Ada pertanyaan dari Ibu Eri ya. Apakah, aduh, ketutup. Bentar. Saya bacakan boleh Bu? Ya, boleh, Pak. Iya biar tidak itu keluar masuk nanti. Ya, Apakah mencari makna kata atau memahami kosakata dapat membantu anak-anak dalam meningkatkan literasi? Ya dari Bu Eri Widiawati. baik. Terima kasih pertanyaannya Bu Eri. Eh, Tentunya Ibu dan Bapak kalau berbicara efektif dan efisien, kita harus pandai memilih kata-kata yang tepat ya Pak ya, gitu ya, memilih kata-kata yang tepat. Nah, memilih kata-kata yang tepat itu adalah kemampuan banyaknya kosakata yang dimiliki gitu, ya, banyaknya kosakata. Jadi contohnya selamat sore, selamat petang, gitu kan. Nah, jadi semakin banyak perbendaharaan kata, tentunya komunikasinya lebih beragam ya. Kemudian anak-anak itu bisa memilih kata-kata yang tepat, yang efektif, yang efisien, sehingga apa namanya pesan yang ingin dia sampaikan itu mudah diterima oleh lawan bicaranya. Ya. Jadi sebuah literasi juga. Nah, ini kan saya rasa anak-anak itu kosakata itu tidak hanya kosakata Indonesia ya. Kosakata dalam bahasa asing juga sudah menjadi perbendaharaan mereka. Gitu. Ya. Saya sangat setuju Bu Eri ya. Jadi kalau misalnya kita ingin anak-anak kita punya kemampuan lebih gitu ya, berarti bagaimana pilihan kata itu ya sangat bervariasi gitu. Gitu. Sehingga ya tadi contohnya mereka bisa menggunakan bisa membuat kalimat sendiri dari pemahaman mereka dengan kata-katanya sendiri gitu. Itu kan salah satu proses menggunakan kosakata yang mereka miliki gitu. Ya. Mungkin ada masukan atau pemahaman lain dari teman-teman. Ya dipersilakan Bapak Ibu untuk bertanya atau berpendapat atau berbagi pengalaman Bapak Ibu dipersilakan. Ya Baik, biar terima kasih ya Bu. pertemuan ya Terima kasih mangga Bu Bu. Elsi. Ya, terima kasih Bu Elsi. Kendala Ya, saya di sekolah, kebetulan Ya. saya mengajar mapel bahasa Indonesia, adalah ketika anak menuangkan ide ke dalam tulisan, itu adalah keterbatasan mereka dalam memilih kata-kata yang tepat. Nah, sehingga seringkali anak kelas 9 pengalaman saya, kata melenguh saja mereka tidak dapat menggunakannya dalam kalimat dengan baik. Sehingga ada kalimat, kadang saya memeriksa catatan atau tulisan anak-anak, latihan anak-anak itu, kadang saya tertawa sendiri. Jadi saya berpikir, ini salahnya saya di mana ya? Barangkali Ibu Helsi bisa memberikan tips atau trik bagaimana memberikan apa ya pengalaman belajar kepada anak supaya mereka memahami kosakata lebih banyak karena kata melenguh saja sampai digunakan dalam kalimat ibu ibuku melenguh kepada adik itu kan jadi saya lah
mereka apa tidak tahu bahwa melengu itu digunakan hanya untuk sapi gitu Bu. Jadi mohon pencerahan bagaimana ya. Mungkin ada trik atau tips dari Ibu supaya saya bisa mengayakkan kosakata bagi anak-anak di sekolah. Terima kasih Bu Elsi. Baik, sama-sama Bu Eri. Nah, salah satu tujuan pembelajaran literasi itu ya dampaknya adalah anak-anak semakin banyak kosakatanya gitu. Ya, sehingga semakin pandai berbicara, berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Ini pengalaman pribadi saya, Ibu ya. Ini pengalaman pribadi saya. Eh, eh, saya sering membaca. Tadinya lama gitu memahaminya. Nah, semakin sering saya baca, melihat inti kalimat saja, oh saya sudah tahu ini isinya ini gitu. Nah, gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena kosakatanya, eh, misalnya kata berpikir saja, saya sudah bisa kemana larinya arahnya berpikir itu. Oh, ternyata kalau berpikir ini dia melakukan A, melakukan B, melakukan C gitu. Nah, jadi anak-anak itu kalau misalnya ingin banyak kosakatanya, ya, dia harus rajin membaca. Kuncinya harus rajin membaca. Nah, dengan membaca maka dia akan pandai menulis. Ya, dengan membaca dia akan pandai berkomunikasi lisan gitu. Ya, jadi kuncinya kalau misalnya orang ingin pandai berkomunikasi lisan, maka dia harus rajin membaca. Dia ingin berkomunikasi tulisan, dia juga harus membaca. Nah, komunikasi lisan selain membaca juga dengan mendengar, Ibu dan Bapak. Ya, jadi anak-anak yang sering menyimak, mendengar, tentunya dia akan bisa kembali apa yang dia dengar gitu. Ya, makin sering dia dengar, maka semakin sering, semakin lancar dia bercerita. Nah, ini hati-hati Ibu dan Bapak. Salah satu tesis saya dulu ya, dengan mendengar ini ya, literasi mendengar, membaca. Nah, kenapa anak-anak kita ini harus kita arahkan informasi apa yang harus mereka baca kan sesuai dengan karakter mereka. Jadi karakter seseorang itu tergantung pada informasi yang mereka terima, yang mereka dengar gitu, yang mereka baca. Mereka sering mendengar bahasa yang halus, insya Allah keluarnya halus. Adek mau kemana gitu ya. Nah, sudah makan belum? Tapi kalau informasi yang mereka dengar dengan bahasa kasar, keluarnya kasar. Kalimat-kalimat yang mereka baca adalah kalimat-kalimat filosofis, mereka akan bahasa filosofis gitu. Nah, bahasa puitis gitu. Tapi kalau misalnya mereka bahasa sains yang sering mereka baca, ya keluarnya sains gitu. Oleh karena itu, literasi ini sekali lagi perlu menjadi modal bagi anak-anak. Selain kemampuan membaca, mereka juga harus literasi itu literate itu memilih bacaan yang sesuai dengan kebutuhan gitu. Kebutuhan mereka. Jadi kalau misalnya mereka membaca yang bukan bahan mereka, bacaan orang dewasa, mendengar kalimat-kalimat dewasa, itu akhirnya perangai mereka kan ke arah dewasa seperti itu gitu. Nah, jadi literate itu ya salah satunya bagaimana kemampuan mereka memilih bacaan, menganalisis itu sesuai dengan tingkat kebutuhan intelektual mereka. Nah, sehingga kalau anak-anak yang sudah literate itu ya berarti ini bukan yang saya butuhkan, saya tidak mau. Ngapain saya capek-capek mengolah informasi seperti itu akan memenuhi memori saya saja gitu. Nanti gitu. Nah, jadi eh, saya setuju sama Bu Eri. Jadi misalnya anak-anak ingin eh, memiliki bahasa yang efektif, tentunya mereka harus sering membaca, ya sering mendengar, maka mereka akan punya kosakata yang akan lebih banyak gitu. Terima kasih Bu Eri. Mas sama Bu Elsi, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau berpendapat, dipersilahkan. Masih ada waktu Bapak Ibu. Kami persilahkan kalau ada yang mau bertanya, berpendapat, atau berbagi pengalaman Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu punya banyak pengalaman di sekolah masing-masing. Nah, disinilah tempatnya kita berbagi pengalaman atau sharing Bapak Ibu. Ya, kami persilahkan Bapak Ibu.
Masih ada waktu Bapak Ibu. Saya lupa, kita tuh sampai jam 16.30 ya Pak ya. Iya, 16.30 Bu. Nah, tadinya rencana saya itu setelah komunikasi seperti ini, saya ingin Ibu dan Bapak mulai mencoba gitu ya, mulai mencoba ya satu soal saja ya Nyanyi tamu kayak kamu. dari Begitu. Kayak kapot tuh saya. Oh iya. monomerasi monomerasi gitu, satu soal apa namanya yang berhubungan dengan konsep Ibu dan Bapak ya. Kemudian kita terapkan dalam pembelajaran kita sehingga menjadi bahan diskusi yang akan bisa kita kembangkan untuk desain pembelajarannya gitu. Jadi bisa saja Ibu dan Bapak kita kombinasi tidak terpisahkan antara literasi dan numerasi gitu. Jadi litnum itu antara literasi dan numerasinya sudah kita gabungkan gitu. Nah, saya inginnya Ibu dan Bapak mencoba ya membuat satu saja nanti kita sajikan sehingga dari sini itu mengukur apanya, apakah apa namanya kemampuan membaca teks ya, mengungkapkan kembali atau kita ingin menanyakan adakah proses kreatif gitu ya, seperti itu. Bisa disajikan seperti itu sehingga tentunya saya baca dari undangan itu Ibu dan Bapak ada in on-nya gitu ya. Jadi tentunya dari hasil pemahaman diskusi kita kali ini Ibu dan Bapak nanti bisa minimal membuat soal-soal numerasi gitu atau soal-soal literasi. Kalau soal literasi sih saya rasa Ibu dan Bapak sudah sangat ini ya menguasai. Hanya mungkin literasi itu bagaimana mengaitkannya dengan apa namanya konsep ya. Nah, apakah seluruh konsep itu bisa kita numerasikan atau tidak gitu. Mungkin pertanyaan tadi, Ibu dan Bapak, apakah semua konsep bisa menjadi bahan numerasi kita? Contohnya kalau PAI misalnya, apakah konsep tentang Dapat. sholat bisa dinumerasikan? Ada guru PAI nggak? Ya Bapak Ibu, adakah guru PAI Bapak Ibu? Tidak, gitu. Saya itu kan kalau sholat wudhu gitu ya. Kalau sholat wudhu itu kan kebutuhan air ya. Jadi kalau kita misalnya mau eh, mengaitkannya dengan perubahan iklim, climate change gitu ya. Nah, air jadi satu kali wudhu itu kalau nggak salah berapa sok? Satu sok itu berapa liter ya? Berapa mililiter? Kalau nggak salah kurang dari 1 liter ya, satu satu sok apa satu apa nih kalau ada guru PAI. Nah, jadi kalau misalnya satu orang misalnya membutuhkan wudhu 800 mililiter ya, 800 mililiter, sedangkan satu toren itu misalnya ada 500 liter. Berapa orang yang bisa wudhu di situ? Nah, jadi berapa kelas yang boleh atau yang bisa sholat berjemaah gitu di situ. Nah, akhirnya kan mungkin kalau misalnya ternyata ada siswa yang tidak kebagian air wudhu, oh berarti ada siswa yang lebih dari 800 mililiter gitu. Nah, itu bisa menjadi ini bisa menjadi bahan kajian Numerasi. saat sholat gitu. Nah, jadi kan itu kontekstual Ibu dan Bapak ya, pembelajaran kontekstual. Ya, anak-anak nanti berpikir, oh iya, saya nanti kalau mau wudhu kerannya jangan dulu dibuka sebelum saya siap dengan membuka kaos kaki. Kadang anak-anak itu kan tangan belum digulung, airnya sudah ngocor gitu. Nah itu kan hal-hal yang kontekstual Ibu dan Bapak ya. Jadi sambil belajar juga numerasi ini
bisa membangun karakter. Kenapa? Karena sekali lagi pembelajarannya memang ada dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Baik. Kalau kita lihat bagaimana literasi dan numerasi ini menjadi sebuah asesmen kan tadi ya tentunya pertanyaannya meskipun apa namanya sederhana ya, tapi hot gitu ya benar Pak ya. Jadi menuntut anak-anak berpikir, berpikirnya meskipun tidak berat berpikirnya, namun ada analisis, kemudian berpikirnya tidak satu kali berpikir langsung jawab. Itu cirinya Pak, Ibu benar Pak. Jadi ciri pembelajaran yang hot ya, pertanyaannya itu literasi, meskipun literasi, tapi soalnya adalah hot seperti yang jadi ini bukan. Nah, ini meskipun meskipun kalimatnya hanya paragrafnya hanya berapa kalimat nih? Satu, dua, tiga. Tiga kalimat ya. Tapi di sini pertanyaannya bisa saja hot gitu ya. Sholat adalah tiang agama. Tiang agama itu apanya gitu. Dia eh, seperti yang Ibu Bu Eri tadi tanya tiang itu betul-betul tiang seperti kayu ya atau seperti pilar gitu. Nah, dalam gitu kosakatanya sangat tinggi sehingga anak-anak bisa mengubah dengan kalimat yang lain ya. Fondasi utama gitu ya atau apa yang sesuai dengan kalimat di sini gitu. Nah, jadi untuk bisa lihat fondasi ini eh, tiang gitu. Tapi mereka memahami, oh ternyata tiang itu adalah untuk menegakkan. Dengan tiang itu berarti kalau pohon itu ya akan ada ranting, akan ada daun, akan ada buah gitu. Jadi sama dengan sholat adalah tiang agama itu, berarti dengan sholat ini akan ada manfaat lain yang bisa hadir bagi orang-orang yang telah melaksanakan sholat gitu. Nah, jadi kalau eh, maka satu kalimat ini bisa menjelaskan dengan berbagai macam eh, kalimat-kalimat lain gitu. Ya. Jadi beberapa sekali lagi asesmen ini bisa selain kita untuk menguji pemahaman siswa, bisa juga menjadi sarana belajar siswa meningkatkan pemahamannya gitu. Oleh karena itu eh, asesmen ini dilaksanakan sebaiknya ya karena tadi untuk memperbaiki pembelajaran kita laksanakan secara asesmen formatif ya selama pembelajaran gitu. Jadi kalau ada miskonsepsi bisa langsung kita perbaiki gitu. Beda kalau sudah selesai bab ini kita lakukan asesmen formatif ya mungkin menjadi akhir ya tidak berkesempatan lagi untuk memperbaikinya gitu. Ya, jadi ini bisa sebuah literasi gitu. Nah, ini tadi gitu. Jadi ya, seperti ini bisa saja kita apa namanya uh, buat pemahaman baru bagi siswa. Ya, apa konsekuensinya kalau misalnya pada tahun 2050 itu penduduk bumi itu sudah 9,7 miliar gitu. Nah, konsekuensinya apa?
kebutuhan air, kebutuhan pangan, kebutuhan energi, terus yang lainnya apa selain pangan? Nah, anak-anak bisa berpikir ke perubahan iklim gitu ya, ke limbah, kemudian ke sosial, dampak sosial, kemudian dampak apa namanya eh, eh, kebudayaan gitu ya. Hmm. Jadi menghadirkan yang ide-ide ini cukup yang saya rasakan ya, cukup rasa aku. Kenapa? Karena ide-ide ini sebetulnya bagaimana cocok nggak dengan konsep pelajaran kita saat ini. Nah, tekniknya Ibu dan Bapak untuk bisa menghadirkan ini gampang kok misalnya kita eh, apa namanya kalimat-kalimat ini kalau mau kita gunakan potongan kalimat dari buku paket boleh atau mungkin kita searching di internet bisa gitu ya potongan-potongan kalimat ini. Nah, yang jelas bagaimana kalimat ini sekali lagi harus ada dalam kehidupan nyata gitu. Ya. Nah, kecuali kalau yang ini, kalau yang bahasa mungkin ada eh, apa namanya eh, fiksi gitu ya, ada fiksi. Kalau fiksi berarti tidak nyata. Hanya tetap saja siapa yang berperan, karakter apa yang menginspirasi gitu kan ya Bu Eri ya. Hmm. Nah, kalau numerasi seperti ini nih, ya, eh, menghadirkan gambar-gambar, contohnya mungkin agak susah gitu ya. Tapi saya rasa Ibu dan Bapak bisa buat dengan Canva, Canva di screenshot bisa gitu ya, gambar mobil seperti ini. Kemudian kalau misalnya budaya IPS itu gambar Candi Prambanan, misalnya Candi Borobudur gitu, bisa ya. Atau iklim iklim di Asia, iklim di Eropa atau di ASEAN dengan di Jepang gitu negara-negara bisa saja. Jadi eh, untuk belajar iklimnya matematikanya dapat, informasi tentang iklimnya dapat ya. Kemudian kemampuan anak-anak membaca memahami teks gitu. Jadi Litnum itu sudah terintegrasi gitu, tidak terpisahkan antara literasi dan numerasi gitu ya. Nah, seperti ini tadi tabel tabel ini. Ini tabel ini bisa numerasi, bisa literasi. Jadi kalau mau literasi pelajaran bahasa Indonesia misalnya, silakan tabel ini diceritakan dalam bentuk deskripsi gitu. Deskripsi teks gitu. Bisa gitu. Ceritakan banyak sekali informasi yang terdapat pada tabel ini benar Pak. Ya, bagaimana peningkatannya, tahun berapa yang paling besar persentase peningkatan, tahun mana yang kecil gitu. Kemudian apa namanya produksi jagung seperti itu dari tahun ke tahun kenaikannya berapa persen seperti dalam soal gitu. Atau kalau misalnya eh, mau kita bandingkan ya ternyata kenapa produksinya meningkat? Berarti mungkin upaya untuk menghasilkan padi itu lebih kencang daripada upaya untuk menghasilkan jagung. Gitu. Bisa saja. Jadi nanti ada informasi lebih, Ibu dan Bapak. Ada informasi lebih yang bisa kita butuhkan. Ya, jadi bahasa Indonesia eh, bisa saja untuk memahami mereka apa apa namanya memahami bacaan itu bisa saja kali tabel ini kita buat jadi deskripsi gitu ya atau yang ini tadi nih nah ya tips prosedur nanti bisa jadi dari ini silakan kalian buat ya Ibu Eri ya mungkin ada pelajaran teks prosedur seperti ini bagaimana membuat nasi goreng atau bagaimana menanam tumbuhan gitu. Nah, dengan teks seperti ini eh, jadi eh, integrasi literasi numerasi itu ya eh, bisa kita satukan gitu, tidak terpisah. Jadi
Jadi matematikanya ada, bahasa Indonesianya ada gitu. Baik, mungkin silakan Ibu dan Bapak kita berdiskusi lebih dalam dari apa yang sudah kita bahas ini. Jadi sekali lagi untuk bisa Ibu dan Bapak terampil membuat soal ya, kuncinya ini nih. Ya, sajikan stimulusnya apa, kemudian pilih konteksnya apa, mau sosial budaya, mau personal, ya, mau saintis, boleh, ya. Kemudian kategorinya mau bilangan, mau aljabar, mau pengukuran, mau data ketidakpastian, kemudian aktivitasnya apa siswa itu ya, mau mengukur atau menimbang atau menganalisis misalnya gitu ya, atau memprediksi atau menggambar, boleh gitu. Nah, jadi kalau kita sudah punya rambu-rambu seperti ini, kita tinggal memilih nih yang sesuai dengan konteks kita, gitu ya. Nah, sekali lagi, setuju banyak informasi yang bisa kita gali dari siswa kita. Nah, kalau misalnya tepung ini saya ganti sama garam, apakah volumenya akan setinggi ini gitu kan prediksi. Nah, itu saintifik gitu. Oh, ternyata garam kan lebih padat. Sehingga dia nggak akan sebesar ini. Seperempat itu mungkin akan lebih kecil gitu. Nah, nanti ada informasi lebih nanti yang anak-anak bisa bicarakan gitu. Ya, jadi kalau misalnya mau dari sini tadi, nah, anak-anak disuruh nimbang gitu ya. Nah, akhirnya kan volume akan ini volume 2 siung berapa ya, kemudian atau misalnya 2 sendok kecap dengan 2 sendok saus kok ditimbang berapa gitu. Meskipun volumenya sama tapi masanya belum tentu sama gitu. Ya, makanya harganya juga mungkin nanti akan berbeda. Baik, share lagi dari pengalaman Ibu dan Bapak. Ya, jadi banyak sekali ya. Contohnya di kalau di P5 itu di orientasi, kemudian di apa namanya tugas mengumpulkan data gitu ya, literasi, kemudian mengolah datanya itu pas di eh, apa namanya presentasinya. Nah, Waalaikumsalam Ibu Siti Saadia. Kalau bahasa Inggris sih cenderungnya sama saja dengan bahasa Indonesia gitu ya. Hanya bahasanya yang berbeda ya. Teks prosedurnya sama ya, saya rasa teks prosedur eh, sama saja hanya bahasa yang digunakan yang berbeda gitu. Hmm. Hanya mungkin bahasa Inggris akan lebih sulit. Kenapa? Karena kosakata, pemahaman kalimatnya yang akan lebih sulit. Kenapa? Karena kosakata dari bahasa Inggris itu mungkin belum familiar, sehingga untuk memaknai satu buah kalimat itu mereka sudah paham maknanya apa, tapi membuat kalimat yang lebih dalam dengan bahasa mereka sendiri mungkin terkendala jumlah kosakata yang perbenaran kata yang mereka miliki gitu. Ya. Selain pengucapan mungkin ya, bahasa tulis mereka sudah mungkin sudah menguasai, apalagi sekarang sudah banyak aplikasi untuk translate ya, interpretasi sama translate, tapi bahasa pengucapan mungkin untuk bahasa Inggris mah perlu latihan berkomunikasi, mengucapkan secara lisan gitu. Makanya mungkin secara presentasi mereka agak terkendala gitu ya menyampaikannya. Tapi kalau bahasa tulisan mungkin tinggal di translate menggunakan aplikasi digital, anak-anak sudah sangat terampil saya rasa gitu. Baik, terima kasih Ibu Siti Sadia. Ya, ternyata ini pertanyaan-pertanyaan muncul setelah mau menjelang akhir ini Bu Esli ya. Ya mungkin Bapak Ibu gitu kan udah lepas dari ngajar gitu kan baru fokus gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu.
Ya, waktunya sekarang sudah jam 16:20, Bu Esli. Sekarang kita close statement ya, Bu Esli ya. Heeh. Iya, baik. Ya, dipersilahkan Baik. untuk close statement. Baik, teman-teman, Ibu dan Bapak guru hebat, terima kasih ya untuk bisa menghadirkan sebuah pembelajaran yang efektif ya untuk menyajikan atau menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak murid kita pada era sekarang ini adalah keterampilan atau kompetensi literasi dan numerasi sehingga itu diupayakan tidak terlepas dari setiap pertemuan kita di kelas ya. Mau konsepnya apa saja, mau kontennya apa saja, selalu akan menghadirkan bahasa, baik bahasa lisan, bahasa tulisan, dengan bahasa kalimat maupun bahasa angka, gitu ya. Nah, dua-duanya berfungsi sama adalah untuk menyajikan informasi sehingga siswa-siswa kita menjadi orang-orang yang memiliki pemahaman, memiliki keterampilan untuk mengolah informasi menjadi sebuah informasi yang mereka butuhkan dan menjadi sarana untuk mereka bisa memilih ya memilih sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi informasi itu menjadi latar belakang mereka untuk memilih A, B, C, D sehingga menjadi sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi kalau misalnya mereka tidak bisa atau tidak memiliki kemampuan itu, maka untuk memilihnya juga jadi sulit ya. Mau memilih naik apa, naik pesawat, mau naik mobil, mau naik kereta itu. Kalau mereka sangat paham dengan informasi itu, baik jam, waktu, anggaran, keuangan, informasi yang tertulis dalam bentuk deskripsi maupun dalam bentuk tabel, biasanya kan ya, kok di bandara atau di stasiun itu, nah, kalau mereka tidak bisa membaca informasi tersebut, maka mereka tidak bisa memilih mau jam berapa berangkat, mau naik apa, yang eksekutif apa yang ekonomi gitu ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi perlu ada pengalaman belajar bagi mereka untuk mengolah informasi tersebut. Ya. Baik, itu mungkin closing statement dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang masih belum sesuai atau masih menjadi ingin dipertanyakan atau yang belum bisa membantu Ibu dan Bapak untuk lebih paham lagi tentang mohon maaf, terima kasih. Mudah-mudahan satu saat nanti kita bisa berdiskusi kembali. Ibu dan Bapak, apabila ada yang ingin bisa ditanyakan, bisa kita diskusikan di ruang lain selain tatap maya ini. Terima kasih, Bapak. Terima kasih kepada Bu Helsi Elselia MPD yang sudah memberikan materi sekaligus berbagi pengalaman tentang kegiatan-kegiatan di asesmen berbasis literasi dan numerasi. Nah, tentunya untuk melaksanakan literasi dan numerasi harus ada pengalaman yang dilaksanakan oleh peserta didik kita gitu Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak kepada Bu Leslie. Mudah-mudahan apa yang diberikan hari ini menjadi ladang ibadah bagi Bu Elsie. Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan dan panjang umur. Demikian juga kepada Bapak Ibu semua peserta pelatihan. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, serta diberikan kebahagiaan bersama keluarga. Masih ada satu hari lagi, besok kita bertemu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Terima kasih kepada Bapak Ibu hebat semua. Kita belajar di sini bersama-sama tujuannya untuk kemajuan di dunia pendidikan dan demi masa depan putra-putri kita tentunya.